Nabi Lut alaihi salam terkejut saat melihat ketampanan mereka. Bagaimana tidak, mereka pasti akan menjadi korban kaum Sodom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat kalam turas, Nabi Lut alaihi salam merupakan nabi ketujuh yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nabi Lut alaihi salam ketika kecil diasuh oleh pamannya yang juga utusan Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Oleh sebab itu, Nabi Lut alaihi salam begitu menghormati dan percaya dengan semua petuah Nabi Ibrahim alaihi salam, walaupun tidak sedikit orang-orang yang meremehkannya. Secara silsilah, ayah Nabi Lut alaihi salam bernama Haran. Haran merupakan saudara kandung dari Nabi Ibrahim. Dengan demikian, garis keturunannya adalah Lut bin Haran bin Azar bin Nahar bin Suruj bin Ra'u bin Falij bin Abir bin Salih bin Arfasad bin Syam bin Nuh alaihi salam. Karena begitu dekat, Nabi Lut alaihi salam dan Nabi Ibrahim alaihi salam sering mengembara jauh, melintasi daratan dan lautan. Misi mereka adalah menyebarkan ajaran tauhid kepada umat manusia. Saat mereka tiba di Palestina, Nabi Lut alaihi salam menerima wahyu dari Allah. Dia dipilih sebagai nabi dan diutus untuk mendakwahi kaum Sodom. Setelah diangkat menjadi nabi, Nabi Lut alaihi salam kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menetap di kota Sodom yang terletak di perbatasan Yordania dan Palestina. Nabi Lut alaihi salam bertugas untuk membawa orang-orang Sodom untuk bertaubat, kembali menyembah Allah dan menjauhi segala larangannya. Namun, tugas itu tidak mudah karena kota Sodom dikenal sebagai kota maksiat, penuh korupsi, dan angka kriminalnya yang juga tinggi. Karena banyak dikunjungi oleh pedagang, banyak perampokan terjadi di kota itu. Tak hanya merampas barang-barang, kaum Sodom juga tak segan untuk membunuh. Namun, tindakan kejahatan yang paling mengerikan adalah penyimpangan homoseksual. Di kota Sodom, Nabi Lut alaihi salam menikah dengan seorang perempuan bernama Walihah. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai dua putri, yaitu Raisa dan Za'rata. Namun, perjalanan rumah tangga Nabi Lut rupanya juga tidak mulus. Istrinya menjadi durhaka. Segala rencana dakwah Nabi Lut kerap dibocorkan kepada orang-orang oleh istrinya. Kota Sodom menjadi tempat pertama kegiatan penyimpangan homoseksual. Sepanjang sejarah umat manusia, tidak ada manusia yang menjalankan praktik penyimpangan homoseksual sebelum kaum Sodom, karena perbuatan penuh maksiat ini menjadi hal yang biasa di kota Sodom. Semua orang terlibat dan tanpa malu-malu mengakuinya di muka umum. Bahkan mereka begitu bangga dengan apa yang mereka lakukan. Selain kerusakan moral, akhlak kaum Sodom juga sulit diperbaiki. Mereka tak beragama, tidak manusiawi, dan tidak memiliki rasa belas kasih. Mereka terbiasa melakukan pencurian, perampokan, hingga pembunuhan. Pada prinsipnya, orang yang kuat akan berkuasa, sementara orang yang lemah menjadi korban penindasan. Meskipun moral kaum Sodom sudah sangat sulit diperbaiki, Nabi Lut alaihi salam tetap teguh. Dia tetap berupaya mengembalikan mereka ke jalan yang benar. Suatu ketika, Nabi Lut alaihi salam menghampiri orang-orang di kota dan menyatakan bahwa dirinya adalah seorang nabi utusan Allah.
Apakah kamu tidak takut kepada Allah dan tidak mau menaatinya? Sesungguhnya saya adalah utusan Allah yang dapat dipercaya untuk kalian. Jadi takutlah kalian kepada Allah, jalankan tugasmu kepadanya, dan patuhilah aku. Mendengar ucapan Nabi Lut alaihi salam, kaum Sodom langsung mencibir. Mereka curiga Nabi Lut alaihi salam memiliki maksud terselubung. Orang ini telah memasuki kota kita, lalu menyuruh kita untuk menghentikan apa yang sedang kita lakukan. Jelas, dia pasti ingin mendapatkan sesuatu dari hal ini. Namun, Nabi Lut alaihi salam segera membantahnya. Tidak ada hadiah yang saya minta dari kalian untuk itu. Hadiah saya hanyalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak berhenti di sana, Nabi Lut alaihi salam kemudian berdakwah tentang penyimpangan homoseksual. Nabi Lut alaihi salam mengingatkan mereka bahwa penyimpangan tersebut adalah kegiatan yang tidak bermoral. Nabi Lut alaihi salam lantas berkata, apakah kamu mendekati laki-laki dan meninggalkan orang-orang yang Tuhanmu ciptakan untukmu sebagai istrimu? Kamu adalah orang-orang yang melampaui batas. Meskipun sudah menjelaskan hingga berulang-ulang, namun Nabi Lut alaihi salam tidak dihiraukan oleh kaum Sodom. Dalam dakwahnya, Nabi Lut alaihi salam tidak bosan-bosannya mengingatkan umatnya tentang hukuman berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia meminta umatnya untuk segera meninggalkan praktik maksiat yang tidak bermoral dan dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah-tengah dakwah Nabi Lut alaihi salam, kaum Sodom lantas berencana untuk mengusir Nabi Lut alaihi salam dari kota Sodom. Namun sebelum itu mereka memberikan peringatan terakhir kepada Nabi Lut alaihi salam. Wahai Lut, jika kamu tidak berhenti, kamu akan menjadi salah satu dari mereka yang diusir. Namun Nabi Lut alaihi salam tidak gentar sedikit pun. Dia tetap mengajak kaumnya untuk beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, mereka juga diminta untuk meninggalkan kebiasaan yang mungkar, menjauhi maksiat, kejahatan, hingga menghindari rayuan iblis dan setan. Nabi Lut alaihi salam memperingatkan kaum Sodom bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta manusia beserta alam sekitarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak menyukai segala amal perbuatan dari kaum Sodom yang menyimpang. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memberi mereka ganjaran yang setimpal dengan semua amal perbuatan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji, barang siapa yang berbuat kebaikan dan beramal soleh akan diberi pahala dan surga di akhirat kelak. Sementara mereka yang berbuat mungkar akan diberi balasan berupa azab dan neraka jahanam yang sangat pedih. Meskipun sering diancam, Nabi Lut alaihi salam tetap menjalankan dakwahnya. Dia tetap meminta umatnya untuk meninggalkan perbuatan penyimpangan homoseksual, sebab kedua perbuatan itu sangat bertentangan dengan fitrah dan hati nurani manusia. Selain itu, perbuatan kaum Sodom juga sudah menyalahi hikmah dalam penciptaan lelaki dan wanita. Nabi Lut alaihi salam juga menasihati kaum Sodom untuk menghormati hak milik barang masing-masing serta meninggalkan kebiasaan berupa perampasan, perampokan, hingga pencurian yang selalu terjadi di antara mereka. Apalagi tidak sedikit pula musafir yang menjadi korban. Segala perbuatan kaum Sodom akan merugikan mereka sendiri, sebab perbuatan itu akan menimbulkan kekacauan, ketidakamanan di dalam negeri, sehingga mereka juga pasti tidak akan merasa aman dan tentram dalam hidupnya. Namun tidak semudah itu membawa kaum Sodom ke jalan Allah. Mereka tetap saja bermaksiat dan melakukan kejahatan. Pada akhirnya
Nabi Lut alaihi salam berdoa kepada Allah agar semua kaum Sodom diberikan azab seberat-beratnya karena tidak mau mengikuti jalan yang benar. Setelah sekian tahun berdakwah, tidak ada seorang pun di kota Sodom yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu-satunya keluarga Muslim di kota Sodom adalah keluarga Nabi Lut alaihi salam, dan tidak semuanya menyembah Allah. Hanya Nabi Lut alaihi salam dan kedua putrinya yang taat dalam beragama, sementara sang istri tetap tidak beriman. Karena itulah Nabi Lut alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia meminta pertolongan untuk melawan kaumnya yang tidak beriman dan masih suka bermaksiat. Sebagai jawaban atas doa Nabi Lut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim 3 malaikat yang menyamar sebagai laki-laki ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai tamu. Namun Nabi Ibrahim gagal mengenali para malaikat tersebut. Dia lantas menyiapkan hidangan untuk para tamunya. Namun ketiga laki-laki itu menolak makanan tersebut. Takut sekaligus penasaran, Nabi Ibrahim alaihissalam lantas bertanya, "Siapa kalian?" Malaikat menjawab, "Jangan takut, kami adalah para malaikat Allah. Kami telah dikirim kepada orang-orang kaum Nabi Lut. Kami memberimu kabar gembira tentang seorang putra yang memiliki banyak pengetahuan dan kebijaksanaan." Nabi Ibrahim alaihissalam kini memahami bahwa hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kaum Sodom sudah dekat. Namun dia juga mengkhawatirkan keselamatan Nabi Lut alaihissalam. Para malaikat itu pun meyakinkan Nabi Ibrahim bahwa Nabi Lut alaihissalam beserta keluarganya akan diselamatkan oleh Allah. Ketiga malaikat itu lantas bertamu ke rumah Nabi Lut alaihissalam. Tentu saja Nabi Lut alaihissalam terkejut saat melihat ketampanan mereka. Bagaimana tidak, mereka pasti akan menjadi korban kaum Sodom. Takut diketahui kaum Sodom, Nabi Lut alaihissalam segera membawa mereka masuk dan menutup pintu rapat-rapat. Nabi Lut alaihissalam juga berpesan kepada istri dan 2 putrinya agar merahasiakan kedatangan para tamu ini. Apabila kedatangan mereka sampai tercium kepada kaum Sodom, maka habislah riwayat mereka. Nabi Lut alaihissalam merasa tidak sanggup menghadapi kaum Sodom yang sangat bengis dan haus bermaksiat itu. Namun informasi tentang keberadaan 3 laki-laki tampan itu begitu cepat tersebar luas. Istri Nabi Lut alaihissalam yang memang tidak beriman langsung membocorkan kepada kaum Sodom. Itulah alasan mengapa dakwah Nabi Lut alaihissalam sering gagal, sebab sang istri selalu membocorkan informasi apapun terkait dakwah Nabi Lut, dan timbal baliknya istri Nabi Lut menerima emas dan perak dari kaum Sodom. Apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Lut alaihissalam akhirnya terjadi. Informasi tentang 3 laki-laki tampan langsung tersiar dari mulut ke mulut dengan begitu cepat. Tanpa menunggu waktu lama, mereka bergegas mendatangi rumah Nabi Lut alaihissalam untuk melihat para tamunya serta memuaskan hawa nafsunya. Namun Nabi Lut alaihissalam tidak membuka pintu rumahnya. "Kembalilah ke rumah masing-masing, jangan ganggu tamu-tamuku yang datang dari jauh. Kalian sepatutnya memuliakan dan menghormatinya," seru Nabi Lut alaihissalam dari dalam rumah. Namun seruan Nabi Lut alaihissalam diabaikan begitu saja. Dia kini terkepung. Untuk yang terakhir kali, Nabi Lut alaihissalam memperingatkan kaumnya untuk menjauhi maksiat, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berpasangan antara laki-laki dan perempuan untuk menjaga kelangsungan umat manusia di muka bumi ini. Nabi Lut alaihissalam juga meminta kaumnya
untuk kembali kepada istri-istri mereka dan tidak berbuat maksiat sebelum dilanda azab yang pedih dari Allah. Namun, lagi-lagi semua upaya Nabi Lut alaihissalam tidak diindahkan. Mereka kian memberontak, ingin mendobrak rumah Nabi Lut alaihissalam dari segala penjuru. Sesungguhnya, aku tidak mampu lagi menahan mereka agar tidak menyerbu ke dalam rumah ini. Aku tidak memiliki senjata, apalagi kekuatan fisik yang dapat melawan tindakan mereka. Aku juga tidak mempunyai keluarga atau sanak saudara yang ditakuti kaumku. Aku merasa sangat kecewa karena sebagai tuan rumah, aku tidak bisa menjaga kalian dari gangguan mereka. Melihat ketakutan Nabi Lut alaihissalam, akhirnya para lelaki tampan itu mengaku pada Nabi Lut bahwa mereka adalah para malaikat Allah yang diutus untuk memberikan azab mengerikan bagi kaum Sodom. Mendengar hal itu, Nabi Lut alaihissalam pun tidak menyangka pertolongan Allah akan datang secepat itu. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan jawaban atas semua doa-doanya. Para malaikat itu lantas menunjukkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka meminta Nabi Lut alaihissalam untuk membuka pintu rumahnya lebar-lebar agar orang-orang yang haus homoseksual itu bisa masuk. Begitu pintu dibuka, orang-orang langsung menyerbu dan berebutan untuk masuk. Namun, tiba-tiba pandangan mereka langsung gelap. Mereka tidak dapat melihat apapun. Mereka berkali-kali mengusap mata mereka, tetapi ternyata kini mereka sudah menjadi buta. Para penyerbu rumah Nabi Lut alaihissalam masih dalam keadaan kacau balau, berbenturan antara satu dengan yang lainnya, dan berteriak seraya bertanya-tanya apa yang membuat mereka buta mendadak. Kemudian para tamu malaikat berseru kepada Nabi Lut alaihissalam agar meninggalkan segera perkampungan itu sebelum azab yang lebih besar melanda mereka. Nabi Lut alaihissalam diminta pergi secepat mungkin bersama keluarganya karena waktunya tak lama lagi. Azab itu telah tampak dan akan segera ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para malaikat itu berpesan kepada Nabi Lut alaihissalam dan keluarganya agar melakukan perjalanan keluar kota tanpa menoleh ke belakang. Lewat tengah malam, Nabi Lut alaihissalam keluar dari rumahnya bersama istri dan dua putrinya. Mereka berjalan cepat menuju keluar kota. Sesuai petunjuk para malaikat, mereka tidak menoleh ke kanan maupun ke kiri. Namun demikian, istri Nabi Lut alaihissalam tetap saja ingkar. Musuh dalam selimut Nabi Lut alaihissalam itu berjalan paling belakang. Langkahnya tidak secepat suami dan kedua anaknya. Akan tetapi, istri Nabi Lut alaihissalam yang menjadi musuh dalam selimut bagi Nabi Lut berada di belakang rombongan Nabi Lut. Dia berjalan perlahan-lahan, tidak secepat langkah suaminya. Dia meragukan kebenaran perkataan malaikat soal azab yang akan segera ditimpakan ke kaum Sodom. Karena penasaran, dia pun menoleh ke belakang. Alhasil, azab itu kini menimpanya juga. Setelah berhasil melewati batas kota Sodom di pagi buta, bumi tiba-tiba berguncang hebat. Kota Sodom terombang-ambing seperti lautan. Angin bertiup begitu kencang dari segala penjuru. Ada hujan lebat disertai petir, batu berterbangan yang tampak sangat mengerikan. Sementara itu, orang-orang buta kaum Sodom yang masih kebingungan langsung berlarian. Banyak di antara mereka yang tertimbun oleh reruntuhan bangunan, termasuk istri Nabi Lut alaihissalam. Dia termasuk orang-orang yang sangat munafik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Hud ayat 82 dan 83, yang artinya, maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu
yang di atas menjadi di bawah, atau kami balikan mereka dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah-tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.